Senang sekali ya kita bisa tetap bertemu walaupun hanya secara virtual, hanya secara online. Nah, hari ini kelas sekolah minggu, kelas besar akan dibawakan oleh Lause Karolin. Tapi Lause Karolin nggak cuma sendirian. Di sebelah kanan Lause Karolin ada Brian. Dan sebelah kiri Lause ada Selin. Ya, jadi mereka akan bantu kita nyanyi supaya lebih bersemangat. Nah, adik-adik yang di rumah jangan kalah semangat ya. Udah 2 minggu kita stay at home, tapi tetap mesti semangat. Hari ini pokoknya semuanya akan Lause ajak bergerak ya. Karena udah lama di rumah, mungkin banyak tidur, banyak nonton, banyak duduk, kurang olahraga. Hari ini kita olahraga ya. Sebelumnya Lause mau ngajak kita semua, kita mau berdoa sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan walaupun dalam situasi kita harus stay at home karena kondisi COVID-19 ini, tetapi Tuhan tetap memelihara kita. Yuk kita doa sama-sama ya. Ya, kita tundukkan kepala, ayo semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah ketika kami harus stay at home karena wabah corona ini, tapi kami melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan menjaga kami dan Tuhan tetap tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Bapa, ampuni kami juga kalau mungkin di dalam masa-masa kami di rumah kami seringkali mengecewakan hati Tuhan dengan segala sikap-sikap kami. Ampuni kami kalau kami sering mengeluh, ampuni kami kalau kami sering marah-marah, ampuni kami kalau kami sering berteriak bosan dan mungkin mulai berkelahi dengan adik-adik kami, dengan kakak kami, bahkan dengan orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan bila hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, walaupun hanya melalui online, tetapi kami rindu untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Pimpin kebaktian kami pada saat ini, kami menyerahkan segalanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang Lause mau ngajak kita nyanyi satu lagu. Wah, pokoknya lagu ini biasanya dinyanyiin untuk menyatakan, aduh aku udah kangen banget sama kamu, tapi aku gak tahu nih bagaimana caranya ngasih tahu. Nah, kita kasih tahu dengan kita nyanyi sama-sama ya. Lagunya gampang, pasti adik-adik semua tahu. Tahu gak? Ya, Cici Selin, apa lagunya? Apa ya? Apa? Coba. Koko Brian, kira-kira apa yang kangennya tuh bisa terhilangkan? Apalagi kangen sama Tuhan ya adik-adik. Apa? Bagaimana? Tahu lagunya? Harus Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Walaupun gak ada gitar, gak ada piano, tapi Tuhan kasih kita alat musik terbaik, yaitu suara kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama pakai gerakan. Jangan cuma begini-begini. Jadi gerakannya sebesar-besarnya ya. Tunjukkan cinta kita sama Tuhan. Ya, sama-sama siap? 1, 2, 3. Bagaimana aku harus mengatakan, ayo turun ke bawah, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakan apa? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakan. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
Tuhan kita. Nah, sekarang Lause mau ngajak kita, dulu Lause pernah ngajarin lagu ini ke adik-adik semua. Sebenarnya bukan lagunya, tetapi gerakannya. Itu lagu Jesus loves me, this I know. Tahu ya lagunya ya? Nah, tapi ada sebagian teman-teman kita yang punya masalah dengan pendengarannya. Mereka nggak bisa mendengar, tetapi mereka tetap rindu untuk memuji Tuhan. Caranya bagaimana? Walaupun mereka nggak bisa mendengar, dan mungkin mereka juga nggak bisa berbicara, tetapi mereka belajar sign language. Jadi mereka belajar bahasa isyarat untuk menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi mereka. Nah, sekarang Lause ngajakin kita semua, kita nyanyi lagu ini lagi ya, supaya kita bisa ngajak teman-teman kita yang yang mungkin ada masalah dengan pendengaran dan kemampuan berbicara untuk tetap memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, ya, belajar sama-sama ya. Kalau lupa, Lause coba ajarin sekali lagi ya. Jesus loves me. Jesus ada tandanya begini. Tekan di sini, Jesus. Artinya apa? Ini menunjukkan Yesus yang mati di kayu salib. Jesus loves. Silangkan tangan di depan dada seperti orang memeluk, mengasihi. Loves me. Me tunjuk diri sendiri. Me, this I know. I know kan, oh iya ya aku ingat gitu. Oh iya aku tahu. Biasanya kita suka pegang kepala kita ya. Jesus loves me, this I know. Nah, kalau for the Bible, Alkitab adalah satu kitab yang dari awal sampai akhir bercerita tentang Yesus. Jadi caranya orang mengatakan Alkitab dalam sign language adalah for the Bible ya. Jadi kalau Bible tuh Jesus, buku tentang Kristus ya. Bible told me so ya. Kan kalau ngomong dari mulut, told me so ya. Ulang. Jesus loves me, this I know. For the Bible told me so. Little one itu kan kecil ya, jadi pendek. Little one to him. Ya, himnya itu bukannya lemes-lemes to him, enggak. Himnya jelas pasti kita tahu. Himnya adalah Allah Bapa di surga. Him belong. Belong tuh dari dua tangan kita bikin lingkaran menyatu. Belong, menjadi satu milik, menjadi satu kesatuan ya. Ya, little one to him belong. They are weak. Nah, kalau weak tangannya begini 3. Kan kalau weak tuh kakinya suka, kalau bilang orang lemes, kakinya aduh aku lemes, nggak bisa jalan gitu, aku nggak bisa berdiri. Sama, weaknya kalau dalam sign language, jari di atas telapak, terus kita gitu ya, di apa sih namanya nih? Ditekuk-tekuk ya. Ya, weak. But he is strong. Kita ulang ya. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Kita ulang ya. Jesus loves me, this I know. For the Bible told me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes? Yes, Jesus love me ya. Kalau yes tuh gampang banget tuh. Kayak orang ngangguk kan? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible told me so. Kita ulang sama-sama ya dari depan ya. Jesus loves me, this I know. For the Bible told me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Sekali lagi ya. Jesus loves me, this I know. For the Bible told me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
The Bible told me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible told me so. Ya, bagus ya. Kata-katanya sungguh luar biasa bahwa Yesus mengasihi kita dan Alkitab sendiri menyatakan hal itu. Tuhan cinta kita begitu luar biasa, dan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Walaupun dalam situasi seperti apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, tetap pakai gerakan. Sekarang Lause ngajakin kita nyanyi pakai gerakan. Ayo coba Lause Brian. Wah, jadi Lause. Koko Brian, kira-kira ada lagu apa nih yang mau diajarin ke kita? Ada nggak? Apa ya? Atau Coba Ciselin? Selin. Apa Lause ya? Selin. Lause lagi. Apa ya? Apa ya? Coba yang ada gerakannya gitu loh, Lause. Yang gerakannya tuh berangkaian satu sama lain tuh menyatu sebagai satu kesatuan. Ini ada lagu kan, lagunya ada gerakan kayak gini. Mana coba? Dulu kayak gini, harus itu ini. Oh. Apa ya? Liriknya apa, Lause Salim? Apa ya? Sebentar lagi jadi Lause. Apa coba? Apa ya? Liriknya apa ya yang kayak gitu ya? Kayak salah satu katanya tuh sungai ya? Sungai? Sungai. Ada yang tahu lagu apa ini? Ada sungai, terus ada tepuk-tepuk begini-begini. Lagu apa Apa ya? itu? Ada yang tahu di sini? Nah, Coba siapa tuh yang tahu? kasihnya seperti sungai. Tahu lagunya? Sekarang di sekitar adik-adik pasti coba lihat. Ada papahnya, atau mama, atau dede, cici, koko. Tarik. Nih kalau tarik cici Selin dan koko Brian. Nah, berdiri sebelahan. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Pakai gerakan. Caranya, tangan kirinya telapaknya menengadah ke atas. Tangan kanannya telungkup ke bawah, ya, kayak gini. Nah, ditempelin. Karena ini orang-orang satu rumah sendiri, nggak usah takut social distancing, ya, atau physical distancing. Kali ini boleh, karena sesama satu rumah, ya. Nah, jadi caranya tepukannya 8 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Ya? Kita nyanyi sama-sama. Udah siap? Papa mamanya suruh ikut juga biar bergerak sama-sama. Ya? Ya. Oke? Siap? Kita nyanyi sama-sama ya. Lagunya gampang banget kan? Kata-katanya kasihnya seperti sungai. Kasih Kristus seperti sungai mengalir tidak pernah berhenti. Nyanyi sama-sama? Ya. Pertama kita slow dulu deh ya, pelan-pelan dulu. Mungkin papa mamanya nggak bisa. Nah ya, kita ajarin. Ya, lama-lama makin cepet ya. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih cepat ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Makin cepat ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Pelan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya
bantuannya mendampingi. Nah sekarang kita berdoa sama-sama, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong berikan kami konsentrasi yang baik. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti, tapi kami percaya bahwa hikmat Tuhan akan menyertai kami, akan memberikan pengertian akan firman yang sebentar kami akan dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka kitabnya. Kita buka kitab Lukas 15 ayat 8-10. Ya sekarang, ayo kita boleh buka. Di mana kitab Lukas? Lukas itu pasti di belakang kitab Ratapan. Udah ketemu? Lukas 15 ayatnya sedikit aja ya, ayat 8-10. Udah ketemu? Lukas 15 ayat 8-10. Kalau udah ketemu, kita baca sama-sama ya. Ayatnya sedikit sekali. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, kalau cerita tentang dirham yang hilang ini boleh kita bikin videonya. Mungkin kayak gini. Ceritanya aja ya, kita pakai perumpamaan. Nah, anggaplah ini si wanita yang punya dirham ya. Zaman sekarang dia namanya Jessie ya. Jessie punya dirham ya. Dirham itu ada 10. Jadi sama Jessie dihitung ya. Aku mau hitung dirham aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh, kok cuma 9? Katanya tadi ada 10. Lo kemana ya dirham yang lain? Dirham aku yang 1 yang hilang itu. Sama Jessie cari. Aku mesti cari nih, nggak bisa nih. Ada di mana ya? Ada di mana? Lalu teman-teman yang lain kasih tahu, udah ngapain dicari? Cuman 1 kan yang hilang. Masih ada yang 9, nggak perlulah dicari. Tapi sama si wanita itu dia tetap cari. Dia cari kemana-mana. Dia buka ini apa ya? Oh, ini bukan dirham. Ini gigi siapakah yang copot? Nah, cari lagi, buka kotak ini kotak apa? Ayo coba. Wow, Pokemon. Siapa yang mau Pokemon di sini? Ayo. Isinya banyak. Tapi kartu semua. Nggak ada. Dirhamnya nggak ketemu juga. Aduh, di mana ya? Lalu, nah ini bolanya Pokemon. Biasanya banyak benda-benda di dalamnya ya. Coba lihat. Ya, kosong, nggak ada juga. Aduh, di mana ya? Aku nggak ketemu dirhamnya aku itu tuh 1, tapi hilang. Kamu ketemu nggak? Lihat nggak? Enggak, aku nggak lihat. Siapa sih ini? Hijau-hijau. Lalu tanya sih Pak Kumis kentang dengan wajah yang sangat aneh ini, Pak, lihat nggak? Nggak lihat juga. Lalu di mana ya? Aduh, coba Pak balik badan. Nah, di belakangnya ada tempat penyimpanan. Coba dilihat. Iya, ketemu dirhamnya. Waduh, sukacita si wanita ini luar biasa karena 1 ini yang tadi dia cari-cari nggak ketemu, akhirnya ditemukan. Sukacita luar biasa melebihi 9 dirham yang dia punya. Nah, sekarang langsung ngajak kita, langsung tahu dan yakin sekali kalau kita semua udah sering nih dengar cerita tentang si dirham yang hilang ini ya. Di zaman Tuhan Yesus, dirham atau drachma adalah mata uang Yunani yang terbuat dari koin perak dan biasanya digunakan untuk membayar pajak di Bait Allah. Sedangkan dinar atau denarius adalah mata uang Romawi. Kenapa
Apa bedanya dinar dengan dirham? Ya, Alkitab padahal sebetulnya Alkitab mencatat kata dinar, mata uang dinar itu beberapa kali, termasuk juga di dalam kitab Matius. Ketika Yesus ditanya tentang hal membayar pajak kepada kaisar, lalu juga ketika pembahasan tentang nilai minyak narwastu seharga 300 dinar yang dipakai untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus, termasuk juga ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, perlu uang berapa banyak kami untuk membeli roti, dan roti itu harganya 200 dinar, bukan nilai yang kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan kata dirham di dalam Alkitab hanya tercatat 2 kali. Yang pertama itu tetap di dalam kitab Matius, ketika orang-orang Farisi menegur Tuhan Yesus dan bertanya kenapa Yesus tidak membayar pajak di Bait Allah. Dan di situ Yesus mereka mengatakan bahwa untuk pajak di Bait Allah maka satu orang itu harus membayar 2 dirham. Yang kedua, di Alkitab mencatat kata dirham itu ya pada saat perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lalu kenapa Alkitab tidak mencatat saja pakai dinar, kenapa pakainya dirham? Nah, ada hal-hal yang mungkin bisa Lause jelaskan di sini, ya. Yang pertama, adik-adik tahu gak sih dirham itu nilainya berapa? Kalau dikurskan ke rupiah saat ini, berapa sih nilai dirham itu? Sampai wanita ini mencari begitu rupa karena dirhamnya 1 hilang. Nilai dirham kalau dikurskan ke rupiah saat ini, nilainya itu 5.000 rupiah. Ya, 5.000 rupiah aja. Kalau kita kehilangan uang 5.000 rupiah, apa yang akan kita lakukan? Wah, mungkin cuma cari sebentar, aduh di mana ya? Cari di kantong nggak ada, cari di tas nggak ada, terus habis itu berapa? Ya udahlah, 5.000 doang, nggak apa-apa lah, hilang. Gitu. Lalu kenapa wanita ini mencari begitu rupa, mencari kesana kemari, dia menyapu rumahnya, menyalakan lampu seterang-terangnya supaya bisa menemukan dirhamnya yang hilang itu? Ada penafsir yang mengatakan bahwa bisa jadi dirhamnya ini adalah warisan dari ibunya si wanita, sehingga bukan masalah nilai uangnya, tetapi karena nostalgianya yang sangat berarti, sehingga wanita ini mencari begitu rupa karena dia memikirkan tentang pemberian ibunya. Mamanya Lause baru meninggal 2 tahun lalu, tepat 2 tahun lalu tanggal 1 April. Dan di masa hidupnya Mama Lause ini suka beli baju. Jadi kadang-kadang karena kan Lause tomboy, pakai baju seadanya aja, dia suka beliin Lause baju. Tapi karena bajunya itu gayanya girly banget gitu ya, wah yang pink gitu, yang zaman sekarang yang model off shoulder dan sebagainya, Lause nggak mau pakai. Tapi Lause tetap simpan di lemari, jadi Lause tidak buang, tidak kasih orang. Sebenarnya Lause punya rencana mau baju itu karena Lause nggak pakai kan, buat apa? Mau Lause kasih orang lain aja yang lebih membutuhkan. Lalu kemudian ketika mamanya Lause meninggal, maka baju ini menjadi satu pemberian yang sangat berarti. Bukan karena nilainya, karena baju ini bukan barang branded, bukan barang yang punya merek ternama, juga bukan barang yang nilainya mahal sekali sampai ratusan ribu, enggak. Baju yang simple aja. Tetapi buat Lause, kenapa Lause tetap menyimpan baju ini? Karena baju ini punya nilai nostalgia luar biasa. Baju ini sangat berharga buat Lause, karena Lause mengingat Mama Lause yang memberikan baju ini. Mama Lause sudah tidak ada, dan baju ini menjadi kenangan-kenangan Lause tentang dia, ya. Jadi bukan masalah bajunya, bukan masalah dirhamnya, tetapi masalah karena ada nilai yang penting di dalamnya. Begitu juga nilainya kita di mata Tuhan. Di mata dunia sebetulnya manusia itu nggak ada nilainya sama sekali. Karena kita jatuh ke dalam dosa, kita terjebak di dalam lumpur dosa luar biasa, kita menjadi satu dengan dosa itu. Kita menjadi begitu kalau Lause boleh ngomong kasar, sorry, kita begitu najis, kita begitu jorok, kita begitu menyedihkan, kita begitu kotor, sehingga sebetulnya kita nggak punya nilai sama sekali. Tetapi bagi Tuhan, bagi Allah kita punya nilai yang luar biasa.
mengasihi kita, sehingga Allah memberikan kepada kita hadiah. Dan ini hadiah bukan yang hadiah biasa-biasa saja. Allah memberikan yang terbaik yang Dia miliki. Orang yang paling terkasih, yaitu Yesus Kristus, anaknya satu-satunya, anak yang tidak bercacat, tidak berdosa, anak yang sangat Dia kasihi dan anak yang sangat mengasihi Dia. Tapi karena cinta Allah yang begitu luar biasa kepada manusia yang tidak layak, manusia tidak ada nilainya, sehingga Allah rela mengutus anaknya masuk ke dalam dunia, menyelamatkan kita. Bagi Allah, Allah Bapa, Dia memberikan pemberian yang terbaik, yaitu anaknya, untuk menolong orang yang terkasih juga, yaitu kita sebagai manusia. Karena kita begitu berharga, begitu luar biasa berharga bagi Allah kita. Lalu saya sering dengar ada orang yang bertanya gini, kalau Allah memang sayang sama manusia, ya udah kenapa sih Dia hanya menyelamatkan orang-orang yang mengaku percaya dengan mulutnya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Kalau Allah memang baik dan Allah begitu mengasihi manusia, kenapa Allah tidak menyelamatkan, tidak membuat semua manusia itu selamat dan masuk ke surga? Langsung berpikir begini, kalau Allah yang baik, karena Dia adalah Allah kita yang baik, maka Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri. Kalau Allah adalah Allah yang menuntut luar biasa, maka Dia akan membuat semua manusia itu percaya kepada Dia. Tetapi percayanya manusia kepada Allah, apakah percaya sungguh-sungguh dari dalam hati, atau karena dipaksa? Kalau kita dipaksa untuk sayang sama orang, bisa nggak? Bisa. Perasaan cinta itu nggak bisa dipaksakan. Bahkan walaupun dikasih hukuman dan ancaman sekalipun, kita tidak bisa memaksakan orang untuk mencintai kita, kan? Cinta itu harus datang dari dalam diri sendiri. Allah yang luar biasa memberikan kebebasan kepada kita, karena kita bukan robot, kita bukan boneka yang bisa Allah atur, tapi kita adalah rekan sekerja Allah, orang-orang yang Allah kasihi, dan Allah menghargai apapun pikirannya kita, sehingga Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk kita percaya atau tidak. Jadi di sini mengerti ya demikian. Yang Tuhan inginkan adalah kita sungguh-sungguh merespon kembali akan cinta Tuhan. Kita tunjukkan dari hati kita bahwa kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita, dan kita merespon balik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kadang-kadang kita mencintai Tuhan dengan syarat. Jadi kalau Tuhan kasih saya kesehatan, Tuhan kasih saya sukses, pelajaran sekolah bagus semuanya, online gak ada masalah, lancar koneksi TV dan sebagainya, maka Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kalau Tuhan bisa melenyapkan semua wabah corona, Tuhan yang baik. Jadi kalau bisa Tuhan gak memberikan itu semua kepada saya, maka Tuhan, saya mau marah aja deh sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, saya gak mau ikut Tuhan. Pertanyaannya adalah, cara seperti itu apakah kita mengasihi Tuhan atau kita mengasihi pemberian Tuhan? Sehingga ketika Tuhan tidak memberikan sesuai dengan yang kita mau, lalu kita marah dan menganggap Tuhan tidak baik. Lalu saya punya satu cerita. Ya, ada seorang anak yang papanya adalah pilot. Dan kita tahu kalau sebagai pilot, papanya ini sering pergi ke luar negeri, keluar kota, kadang-kadang berhari-hari dan kadang-kadang bisa sampai berminggu-minggu. Sehingga anak ini seringkali merasa kesepian dan kehilangan papanya. Satu hari papanya pulang, dan papanya bawa barang ya, bawa hadiah buat anaknya. Dari jauh anak yang melihat papanya datang, dia langsung berlari, berteriak, "Korel, papa pulang!" Dia cepat-cepat lari dan memeluk papanya erat-erat. "Papa, jangan pergi lagi, aku kangen sama papa, aku kangen banget sama papa." Lalu papanya memeluk dia juga dan menghibur anak ini. "Enggak, papa enggak pergi kok, papa berhari-hari sekarang ini papa lagi istirahat, papa temenin kamu aja.
kan lagi corona tuh, jadi papa juga nggak bisa bawa pesawat terbang ya. Lalu anak ini seneng, hore papa di rumah. Terus papanya bilang, nah nih lihat, papa punya mainan buat kamu. Wah, mainan apa pak? Nah ini nih mainan si kentang berwajah aneh. Wah, terima kasih ya pak, terima kasih. Lalu anak ini segera memainkan si kentang ini ya, dibuka-buka matanya, hidungnya dan sebagainya. Lalu kemudian papanya ini keluar rumah. Begitu anak ini melihat papanya keluar dari rumah, anak ini segera melepaskan mainannya, lalu dia segera lari menghampiri papanya. Papa jangan pergi, papa mau kemana? Aku nggak mau ditinggal sama papa, aku mau sama papa aja. Lalu papanya bilang, enggak, papa cuma mau ke rumah tetangga, sebentar aja. Nggak bisa pak, papa aku nggak mau, kamu main aja dulu. Nggak mau, aku nggak mau mainan, aku cuma mau sama papa, kata anak ini. Lalu papa bilang, ya sebentar ya, papa cuma 1 menit aja, papa janji segera pulang. Lalu anak ini bilang, ya udah, lalu papa janji ya, nggak boleh lama-lama perginya. Lalu papanya pergi ke rumah tetangganya dan dia membawa sebuah mainan juga persis sama si kentang ini juga buat anak tetangga. Kenapa dia bawa? Karena kadang-kadang anaknya suka dititipin di rumah tetangga ya, jadi papanya ini mau kasih juga deh mainan gitu, buat si anak tetangga. Ketika anak tetangga ini melihat si om sebelah rumahnya datang bawa mainan, wah langsung, hore, terima kasih om baik banget om, thank you ya om, aduh mainannya lucu banget om, kentangnya lucu banget, gendut-gendut gitu ya. Dan anak ini memainkan dengan seru sekali. Lalu kemudian si pilot ini pulang, mau kembali lagi ke rumahnya. Anak tetangganya cuma ngeliat dan dia cuma ngomong gini, oh ya hati-hati ya om, makasih om, besok bawain lagi ya om ya temennya si kentang, si ubi kayak si singkong, bawa hadiah lagi ya om. Ya. Cerita ini cerita tentang apa sih adik-adik? Bercerita tentang apa sih? Kalau Lawson mau tanya, menurut adik-adik di antara kedua anak ini, mana yang anak sejati, anak aslinya si Pak Pilot, dan yang mana yang anak tetangga? Apa yang membedakan keduanya? Bisa melihat ya, anak tetangga tidak peduli terhadap si Pak Pilot ini. Yang dia peduli adalah mainan yang dibawa oleh Pak Pilot. Tetapi apa yang terjadi ketika anaknya Pak Pilot sendiri ditinggal oleh Pak Pilot ketika dia sedang asik bermain? Dia segera melepaskan mainannya dan dia segera berlari memeluk papanya. Anak sejati tidak membutuhkan hadiah. Yang dia perlu adalah kehadiran papanya. Anak asli tetangga nggak peduli papanya. Yang penting ada mainannya. Bagaimana dengan kita? Yang kita peduli berkat-berkatnya Tuhan. Atau Tuhan itu sendiri. Kita anak sejati atau anak tetangga? Coba dijawab. Anak asli tidak peduli ada hadiah atau tidak. Yang dia perlu adalah papanya. Kehadiran papanya sudah lebih dari cukup. Karena dia tahu papanya mengasihi dia dan menjaga, melindungi, tak peduli dalam kondisi seperti apapun. Bagaimana dengan kita? Kita anak yang hanya mencari hadiah atau kita mencari Bapa kita dan bisa berkata walaupun situasi saat ini di luaran begitu banyak hal yang mungkin menyedihkan, banyak hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita marah, kita kecewa, tapi kita tahu bahwa selama Tuhan menyertai hidup kita, selama kita punya Bapa yang mengasihi kita, yang memelihara hidup kita hari lepas hari, maka saya nggak perlu yang lainnya. Saya nggak perlu berkat. Buat saya bukan kesehatan yang terpenting, bukan kesuksesan yang terpenting, bukan kepandaian yang terpenting. Yang terpenting adalah Bapa kita. Yang terpenting adalah Kristus yang mengasihi kita. Tidak ada apapun di dunia ini yang kita butuhkan lebih dari kita membutuhkan Kristus. Kita berdoa sama-sama ya.
yang di surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Seringkali di dalam hidup kami menuntut banyak dari Tuhan. Kami meminta berkat-berkat Tuhan. Kami mencari berkat Tuhan. Kami mencari kesehatan. Kami mencari kepandaian, kesuksesan, segala hal yang menyenangkan. Tetapi kami lupa untuk mencari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami untuk belajar di dalam hidup kami. Yang terpenting bukanlah pemberian Tuhan. Yang terpenting bukan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Yang terpenting adalah diri Engkau sendiri. Itu saja cukup bagi kami. Tolong kami walaupun kami masih kecil, masih muda. Tetapi kami belajar untuk selalu mencari Tuhan. Untuk selalu mencari tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh memuliakan Tuhan. Di dalam situasi seperti saat ini sekalipun, kami berdoa, Tuhan kiranya beserta dengan kami. Bapak, kami juga mau berdoa bagi seluruh dunia yang sedang mengalami wabah corona. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, dan Tuhan punya rencana yang indah di balik ini semua. Tolong kami untuk belajar bersabar dan menanti rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang jangan lupa ayat buka bukunya. Kita mulai mencatat. Ya, bukunya dibuka. Yang pertama, bahan cerita diambil dari Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Lalu ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya kita ambil dari Yesaya, ya, Yesaya 43. Sudah ketemu belum? Yesaya 43 ayat 4. Ketemu ya? Yesaya tetanggaan tuh sama Yehezkiel, Ratapan, Daniel. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat hafalannya ya, jangan lupa dihafal. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat, stay at home, stay in Christ.